Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Lulihin dengan NIM 236500046 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat menggunakan Visual Studio sebagai pengganti nilai UAS untuk mata kuliah pemrograman visual. Lanjut saja, di sini saya akan buka Microsoft-nya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu pendaftaran karyawan. Lanjut saja, di sini pertama di form pertama itu saya menggunakan textbox 1, textbox 2 sama checkbox. Kemudian ada 3 button untuk buat akun, cancel dan login. Kemudian di form kedua sama juga, di sini saya menggunakan 2 textbox dan 3 button, kemudian 1 checkbox. Lanjut di form ketiga. Di sini untuk menu home-nya ini saya hanya menggunakan button saja di sini. Sampai ada 6 button sesuai dengan menu saya. Kemudian lanjut di form 4. Di sini menu pendaftarannya saya hanya menggunakan 5 textbox dan 2 button untuk daftar dan batal. Kemudian di sini ada menu strip untuk kembali di home, pendaftaran, report dan logout. Kemudian di form 6-nya lanjut. Di sini hampir juga sama dengan yang tadi, tapi untuk di bagian nama saya menggunakan combo box agar untuk mencari data yang kita tinggal kita cari saja di sini. Kemudian ada juga button edit dan batal. Sama juga di sininya ada menu strip. Kemudian di form 6 lanjut. Di sini juga hampir sama dan edit. Gunakan combo box 1, 4 button, 4 text box, 2 button, kemudian ada menu strip. Lanjut di form 6. Di sini untuk melihat pendaftaran saya menggunakan data grid view untuk melihat data yang ada di database. Kemudian di sini ada untuk mencetak, untuk ke from report. Kemudian di sini refresh untuk menampilkan nilai data baru. Kemudian di sini juga ada menu strip. Lanjut di from 8. Ini saya menggunakan report view untuk bisa mencetak data yang telah ada di database. Di sini saya gunakan report dan 1 button untuk refresh. Kemudian di sini ada menu strip. Lanjut di sini kita membuat database-nya. Di sini kita ke exam. Kemudian di sini kita start. Kemudian di sini pijit admin. Setelah pijit admin kita akan langsung masuk ke situs localhost-nya. Di sini kalau kita ingin membuat database, kita cukup di new. Setelah new akan muncul, kita beri nama database-nya buat apa. Di sini saya telah buat yaitu daftar PD, yaitu daftar pendaftaran. Di dalamnya ada user untuk untuk menaruh data login. Di sini strukturnya ada username dan password. Kemudian ada satu lagi tabel di sini untuk menyimpan nilai pendaftar, untuk menyimpan data pendaftaran tadi. Ada nomor, nama, nik, alamat, kosan dan umur. Oke, setelah itu kita lanjut ke pemrogramannya. Kita ke pertama dulu kita ke modul mengkonekkan database tadi dengan aplikasi kita. Di sini ada modul ada subconnect. Kemudian di sini untuk menampilkan data nama ke dalam combo box, topik samping. Oke. Di sini DNS-nya saya menggunakan tadi daftar 9, yaitu nama anuku tadi. Kemudian kita ke from 1. Kita lihat codingannya. Oke, pertama di sini ada subdata baru, membersihkan inputan pada textbox 1 dan textbox 2. Setelah fokus pada textbox 1, kemudian di sini ada subversi data baru, memanggil metode data baru untuk membersihkan inputan. Kemudian di sini di dalam from load from 1 ada call connect db untuk menyambungkan ke tadi database. Kemudian ada call bersihkan untuk membersihkan data. Kemudian ada textbox
user system password chart files untuk menyembunyikan password di text box. Setelah itu di sini ada codingan untuk private. Untuk codingan button 1 di sini dim username asterisk sama dengan textbox 1, dim password asterisk textbox 2 untuk mengambil inputan username dan password dan disimpan ke database. Di sini inputan if-nya, kemudian mengecek apakah username dan sudah ada di database. Kemudian di bawahnya, jika username belum ada maka akun baru akan dibuat. Menampilkan form 2 untuk menyembuhkan form 1. Setelah berhasil buat akun, langsung ke form login. Kemudian ada cara bersihkan. Lanjut lagi, di sini ada button 2 menampilkan pesan konfirmasi kepada pengguna. Jika batal ingin membuat akun, kemudian jika pengguna memilih yes, maka isi text box akan dikosongkan. Ini codingannya. Kemudian ini button 3 untuk menampilkan form login jika sudah ada akun. Kemudian di sini ada checkbox untuk untuk menyembunyikan kata sandi. Oke, kita lanjut codingan untuk form 2. Di sini kita buka saja. Pertama di sini kita panggil lagi ke connect db. Kemudian textbox 2 username system password chart files untuk menyembunyikan password. Di sini ada button 1. Ini codingan untuk login. Datanya ini diambil dari tadi, datanya pengguna yang dimasukkan untuk login. Ini untuk mengecek apakah username dan password sesuai dengan yang ada di database. Kemudian jika password sesuai, maka akan masuk message box login berhasil. Kemudian button 3 juga sama, button 2 untuk menampilkan jika tidak mau login, maka akan dibersihkan text box tadi. Kemudian di sini untuk menyembunyikan password. Kemudian ada button 3 untuk membuat akun jika belum ada akun. Oke, kita lanjut di form 3. Di form 3 ini karena di situ from menu, cukup kita panggil saja from 4.show untuk memanggilkan tadi from yang dijadikan sebagai menu. Di sini ada from 4, from 5, from 6, from 7, from 8. Kemudian di sini ada button 6 yaitu untuk logout. Nah, itu saja untuk from 3. Kemudian kita lanjut di from 4. Pertama di sini ada subdata baru, metode untuk mengosongkan semua text box. Kemudian ada subbersihkan, metode untuk membersihkan from. Kemudian di from load-nya ada memanggil lagi connect db, kemudian bersihkan. Aktif juga ini dibersihkan saat kita keluar. Di sini otomatis datanya juga akan bersih. Kemudian di sini ada button 1 tadi untuk pendaftaran. Di sini pertama connect db, kemudian dim. Di sini untuk validasi inputan, mengambil nomor indeks yang terakhir, menyimpan data baru dengan nomor indeks yang diperbarui. Kemudian di sini ada untuk memperbarui combo box di from 5 dan from 6. Nah, kemudian dia ada di button 2. Jika tidak mendaftar, maka akan dibersihkan data yang diisi tadi. Di sini untuk menampilkan from menu lainnya. Kemudian di sini ada logout, textbox 1 keyphrase. Di sini agar textboxnya hanya dapat memasukkan huruf atau karakter. Kalau di sini agar textbox hanya dapat memasukkan angka. Di sini agar textbox hanya dapat memasukkan angka juga. Di sini untuk menampilkan from 8. Kita lanjut di from 5. Kita buka. Sama di sini pertama ada
publik tampil nama, metode untuk menampilkan nama di combo box, kemudian modul connect DB, kemudian di bawahnya ada metode untuk menampilkan data berdasarkan nama yang dipilih di combo box, privat subtampil. Di sini ada metode untuk membersihkan combo box dan text box, itu bersihkan. Kemudian di loadnya ada connect DB, tampil nama dan bersihkan, kemudian modul tampil nama combo box 1. Lanjut, di sini ada combo box 1 select index nya, combo box 1 tag, combo box 1 text cal tampil data. Kemudian di bawahnya ini ada button 1 untuk mengedit. Ini mendapatkan nilai inputan dari combo box dan text box yang diambil datanya dari database tadi. Kemudian di sini validasi input tidak boleh kosong, baru sini untuk memperbarui data di database. Lanjut di from button 2, memastikan pengguna ingin membatalkan pengeditan, memanggil cell bersihkan. Pada saat ini untuk ke daftar menu, ini untuk hapus, ke from hapus, ini untuk ke menu lihat, ini ke menu home. Ini untuk agar tulisannya menerima angka, ini juga angka. Ini ke menu report, dan ini untuk logout. Kita lanjut di from 6. Sini sama juga untuk hapus. Pertama di sini ada dim connect, subconnect DB. Di dalam loadnya ada call connect DB, call tampil nama, call bersihkan, dan connect close untuk connect setelah selesai. Kemudian ada public sub tampil nama. Ini di combo box 1 select index nya untuk menampilkan data menggunakan combo box. Di sini ada sub tampil data untuk menampilkan data dari database berdasarkan nama yang dipilih di combo box. Kemudian di sini ada sub bersihkan, metode untuk membersihkan from. Kemudian di button hapus, ini kode untuk di button hapus. Ini untuk mengatur ulang nomor indeks. Cal tampil nama untuk memperoleh combo box. Lanjut di sini untuk menghapus. Ini codingannya. Kemudian di sini untuk menu lagi. Di sini untuk hanya dapat dimasukkan angka. Di sini untuk logout. Lanjut from 7. Di sini ada sub tampil data untuk menampilkan data yang ada di database tadi di kolom karyawan 1. Kemudian di loadnya ada call connect DB dan call tampil data. Di button 1 untuk yaitu tampil data saja. Button 2 close. Ini untuk masuk ke menu lain. Kemudian lanjut ke from 8. Pertama di sini untuk masuk ke menu-menu yang lain. Di sini untuk logout. Di dalam loadnya ada database adapter, report view, refresh report, refresh report. Kemudian di sini button 2 untuk merefresh data baru jika ada data yang baru dimasukkan atau diedit atau dihapus. Ini codingannya, memperbarui data set dengan data baru. Cek apakah data ada di dataset. Oke. Selesai. Kemudian di sini ada dataset untuk modul di sini. Kemudian dengan report untuk mengedit kolom-kolom di report view. Kita coba running saja supaya lebih jelas. Oke, di sini kita coba login saja karena sudah admin.
Oke, login berhasil karena sudah data sudah ada. Sini kita coba mendaftar, kita tulis SMA, umur 20. Kita daftar. Oke, data pendaftaran berhasil ditambahkan. Kita coba lihat di sini di menu lihat, kita refresh. Nah, ini sudah ada. Sini untuk editnya cukup kita cari di sini. Nah, tinggal kita edit. Kalau hapus, kita lihat di sini cukup kita cari kalau mau hapus. Kemudian di sini ada untuk report, untuk cetak data yang tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari aplikasi saya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.